Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu buat kita, semoga dimanapun saat ini saudaraku berada, Tuhan Yesus memberkati. Di pagi hari ini, mari saudaraku, kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Ende nomor 9, Hupuji Holongni. Bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami saat ini datang bersujud di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Di pagi hari ini hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Di bahasa Batak dikatakan demikian. Alai nina si Petrus madok ibana. Buasa tung saro hahamu mangujuni todini Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema kita adalah jangan engkau berbohong. Saudara, kata orang, nama biasanya menjadi perwujudan dari sikap seseorang. Namun nama yang indah agaknya belumlah menjadi sebuah jaminan untuk hidup dalam kemurnian. Seperti yang kita lihat, nama Ananias sungguh indah artinya. Dikatakan arti Ananias itu adalah Allah yang memberikan. Sedangkan nama Safira berarti yang cantik, yang jelita. Namun sayang, sikap beliau tidak sesuai dengan nama yang mereka sandang. Sikap mereka penuh dengan ambisi, tipuan, dan hidup mereka tidak benar-benar takut akan Tuhan. Di tengah pengaruh Pentakosta yang membawa persekutuan yang erat dengan jemaat, ternyata terbentur dalam kejahatan di dalam hidup mereka. Iblis memakai Ananias dan Safira untuk menjadi perusak persekutuan dalam hati mereka. Mereka menjual sebidang tanah atas nama pelayanan. Namun sayang, mereka tidak tulus. Mereka menjual tanah hanya untuk mengejar nama yang baik di dalam jemaat. Ambisi bahkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin dikalahkan oleh orang lain dalam hal memberi persembahan. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara,
Di dalam renungan kita ini, kita melihat bagaimana cara yang mereka lakukan untuk mencari sebuah kehormatan itu di dalam hidup mereka, bahwa Ananias tidak jujur di hadapan Tuhan. Terbukti ketika mereka mendapat hasil dari penjualan tanah, Ananias dengan sepengetahuan istrinya Sapira menahan hasil dari penjualan, dan sebagian yang lainnya dibawa kepada rasul-rasul untuk diberkati. Tetapi perilaku mereka diketahui oleh Roh Kudus dan dinyatakan pada Petrus rahasia dusta Ananias, sehingga Petrus mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Seketika itu juga Ananias meninggal. Bukan Petrus yang menjalankan hukuman mati, melainkan Tuhan sendirilah yang menghukum. Sapira juga mendukung perilaku suaminya itu. Itu semua atas kesepakatan yang mereka lakukan. Itulah kesepakatan yang negatif, sehingga ketika ditanya oleh Petrus, "Apakah benar sekian jumlah penjualan tanah yang kalian jual bersama dengan Ananias?" Sapira mengiyakan. Dan seperti yang sama dialami oleh Ananias, yaitu suami Sapira, demikian jugalah Sapira saat itu juga meninggal menyusul akan suaminya. Saudaraku, dalam renungan kita ini ada beberapa hal yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan yang pertama, bahwa di tengah eratnya persekutuan, mari kita harus hati-hati. Karena iblis akan menggunakan orang dalam bentuk merusak persekutuan yang ada. Yang kedua, agar hidup kita senantiasa hidup jujur kepada Tuhan. Jangan pernah menipu Tuhan dengan berkat yang telah kita berikan. Artinya kalau kita sudah berjanji dalam hati kita, mari lakukan. Jangan pernah kau tahan-tahan. Yang ketiga, janganlah engkau memberi dengan ambisi, dengan kepentingan mencari nama, karena sama sekali tidak akan ada gunanya. Jangan bersepakat dengan hal-hal yang negatif, karena akhirnya kita pun terkena ambisi menuju kepada kehancuran. Saudara, dalam kehidupan ini banyak orang terjerat dengan uang karena khawatir akan hidupnya. Sementara Tuhan telah berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Lalu, mengapa kita harus ragu di dalam menjalani kehidupan ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kemurnian akan iman kita. Melainkan terimalah Roh Kudus supaya setiap langkah dan tindakan kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende 227, Yesus Nguluni.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa mengajari kami agar kami tidak berbohong di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Engkau membentuk karakter kami menjadi orang-orang yang jujur di dalam segala kegiatan apa yang boleh kami perbuat di dalam hidup kami. Karena orang jujur, Engkau akan memberkati. Orang yang suka berbohong, Engkau akan menghukum. Tuhan Yesus, suatu pembelajaran dari kisah Ananias dan Safira ini membawa kami lebih takut akan Tuhan. Jujur atas segala berkat-berkat yang kami berikan kepada Tuhan, semua semata-mata adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami tahu itu semua adalah dari Engkau. Kami mau melakukan, kami mau menikmati atas berkat-berkat Tuhan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di sorga, berkatilah hari-hari kami ini. Biarlah hidup kami, hidup yang senantiasa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan segala aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.